sore, dan malam. Kembali lagi sama channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas informasi ataupun pembelajaran tentang bagaimana cara konfigurasi jaringan client server dan printer menggunakan cloud. Jadi di sini kita membutuhkan banyak perangkat untuk membuat sebuah jaringan yang digunakan mungkin untuk perusahaan kecil maupun seperti warnet. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu server, dimana server itu penting untuk mengatur pusat dari jaringan tersebut. Kemudian pada intinya menggunakan cloud. Sebelumnya saya akan menjelaskan cloud computing itu adalah sistem cloud yang bekerja menggunakan internet sebagai server. Dalam mengelola data sistem ini memungkinkan login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi tanpa harus adanya sebuah instalasi. Kemudian ada modem. Karena jaringannya berbasis client server dengan cloud, maka membutuhkan modem. Modem merupakan penghubung internet untuk router dan pada setiap PC nantinya. Modem yang saya gunakan adalah modem DSL, di mana modem ini digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi ke internet. Modem ini kecepatannya besar. Kemudian layanan DSL-nya memungkinkan pengguna untuk berbicara di telepon sambil mengakses internet. Kemudian saya menggunakan router yang 1841. Sebenarnya routernya bebas mau menggunakan yang mana. Yang berbeda hanya port-portnya saja dan yang memungkinkan router yang ini. Setelah kita pasang intinya, kita menggunakan kabel. Di sini saya tidak menggunakan kabel automatic ya. Saya menggunakan kabel copper strap, kabel strap. Untuk lebih mudahnya sebenarnya bisa menggunakan yang lambangnya petir yang automatic. Untuk cloud ke modemnya menggunakan kabel phone. Yang lain menggunakan kabel strap. Tinggal dipasang saja sesuai dengan rancangannya. Di sini saya menggunakan port fast ethernet. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan tulisan-tulisan pada paket tracernya supaya kita mudah untuk mengkonfigurasi nantinya. Switch juga menggunakan kabel strap. Kita atur letaknya. Di sini cloud merupakan server dari modem DSL yang sudah dipasang ya, sebagai pengganti server PT yang sebelah kiri. Jadi cloud itu merupakan server sebenarnya. Pasang PC-nya. Bebas menggunakan berapa PC. Di sini saya menggunakan 6 PC.
kita atur letaknya biar lebih rapi. Nah, antara switch ke setiap PC juga menggunakan kabel straight. Kita sambungkan ke port fast Ethernet. Saya akan menjelaskan dari fungsi router. Fungsi router yaitu penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi router itu sebagai penghubung, intinya sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Dan sebenarnya membutuhkan, dan nantinya itu akan membutuhkan gateway yang digunakan untuk agar dua infrastruktur jaringan komputer berbeda itu dapat saling terhubung. Nanti kita akan menggunakan IP yang berbeda antara server dengan klien. Nah, digunakan router agar dapat terhubung nantinya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menulis setiap IP yang akan kita input ke dalam setiap perangkat. Saya selalu membiasakan hal ini biar lebih mudah untuk konfigurasi ya. Biar tidak lupa-lupa. Pada server saya gunakan IP 10.25.17.200. Kemudian pada router 10.25.17.100. Ini masih satu kelas dengan server. Saya gunakan IP kelas C pada jaringan tersebut biar tidak susah. Kemudian di fast Ethernet 01 pada penghubungnya ke setiap PC 192.168.11.1. Nah, di fast Ethernet 0/0-nya 10.25.17.100. Nah, sudah jadi rancangannya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan 6 PC, 2 switch, router, modem, cloud, dan juga server. Bisa diketahui bahwa jaringan tersebut belum saling terhubung ya, karena kita belum konfigurasi IP-nya. Kita konfigurasi router terlebih dahulu. Jangan lupa di-on-kan, kemudian IP. Ini pada fast Ethernet 0/0 dulu ya. Kita ketikkan 10.25.17.100. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian konfigurasi pada fast Ethernet 0/1 yang digunakan menghubungkan ke PC, jalur ke PC
192.168.11.1. Subnet masknya masih sama karena kelasnya kelas C. Kalau sudah, kita konfigurasi server, IP servernya seperti yang kita sudah tulis tadi, 10.25.17.200. Sini saya menggunakan IP statik, jadi kita manual. Nantinya kita akan manual untuk menulis IP pada setiap PC tersebut. Subnet masknya masih sama. Nah, ini gateway-nya juga harus diisi agar bisa terhubung. Gateway-nya itu pada IP pada router di fase Ethernet 0/0. (10.25.17.100). Jika sudah, nanti kabelnya akan berubah menjadi hijau. Kemudian pada cloud kita tambahkan modem DSL-nya. Tinggal di add saja. Setelah itu sudah hijau semuanya. Setelah itu konfigurasi pada setiap PC. Karena saya tidak menggunakan IP DHCP, kita konfigurasi manual. Dimana IP-nya saya gunakan lanjutan dari fast Ethernet 0/1 dengan gateway-nya di fast Ethernet 0/1. DNS-nya tidak perlu kita isi karena sini saya akan tertuju dan fokus pada agar kita bisa connect terlebih dahulu. Kemudian di PC selanjutnya, masih sama gateway-nya sampai seterusnya. Tinggal kita atur IP setiap PC saja. Tadi kan 11.2, ini sekarang 11.3. Selanjutnya 11.4, 5, 6, 7, seperti itu. Biar kita lebih mudah mengingatnya, jadi kita bikin urut saja.
Kalau kita menggunakan IP DHCP sebenarnya tidak usah untuk menulis satu-satu pada IP-nya ya, tapi nggak apa-apa, kita hanya menggunakan 6 PC, jadi kita masih bisa bekerja dengan efisien. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi setiap PC. Saya berharap sudah dapat terhubung antara satu dengan perangkat yang lainnya. Kita cek sudah masuk apa belum, IP-nya sudah terganti apa belum. 11.2 sudah terganti. Seharusnya bisa lancar semuanya, bisa successful semuanya sampai ke server. .6 sampai 11.7 sudah terganti semuanya. Nah, jangan lupa untuk menulis IP satu-satu biar lebih memudahkan dalam menghubungkan. Sebenarnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, tapi saya biasakan seperti ini agar lebih mudah mengingat. Di sini switch tidak perlu dikonfigurasi ya, karena sifatnya itu hanya sebagai konektor biasa yang tidak perlu konfigurasi. Sama seperti hub atau hub sepertinya ya. Saya ganti untuk nama PC-nya menjadi PC A, B, C, D dan seterusnya. Sebenarnya cloud memudahkan kita untuk membuat suatu jaringan lokal, dan sekarang banyak yang sudah menggunakan cloud. Banyak juga yang sudah bekerja sama menggunakan cloud. Atur dulu posisinya biar lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan coba tes menggunakan surat dulu. Sebenarnya ini lebih cepat dan simpel, tapi lebih pastinya kita harus menggunakan command prompt. Nah, sudah sukses. Harusnya menggunakan command prompt juga sukses. Ping ke server. Ping dari server ke PC maksud saya. Saya akan percepat di bagian
ini, yang penting sudah reply semuanya. Sudah reply semuanya ya, berarti sudah sukses semuanya dari server ke PC. Kemudian dari PC ke server maupun router juga sudah sukses semuanya. Jadi jaringan ini sudah jadi sebenarnya. Di sini saya akan menambahkan satu PC, satu laptop. Kabel yang digunakan itu masih sama, kabel strike atau kabel LAN untuk penerapan realitanya. Nah, ini masih valid karena kita belum config IP-nya. Kita gunakan IP lanjutan dari PC yang terakhir 192.168.11.8. Subnet masknya masih sama dan juga gateway-nya masih sama. Jadi kalau misalkan di penerapan realitanya itu kita masih butuh, kita mau connect lagi satu laptop, itu tinggal konfigurasi seperti ini. Kita tes, sukses. Ke router juga sukses. Nah, sudah jadi. Ke server pun juga sukses, sudah jadi. Jadi seperti itu. Kalau kita akan menambahkan satu buah laptop lagi, jangan lupa untuk menulis IP-nya 192.168.11.8. Yang terakhir, sini saya akan menambahkan printer untuk bisa sharing printer supaya kita lebih mudah dalam melakukan konfigurasi. Hanya membutuhkan satu printer, satu perangkat printer untuk kita bisa mencetak dokumen dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PC. Hanya membutuhkan satu printer saja. Ini yang dinamakan sharing printer. Masih sama kabelnya yang kita gunakan, kabel straight. Config-nya pun masih sama ya. Kita melanjutkan IP dari laptop yang tadi. .9 tinggal konfigurasi IP-nya. Gateway-nya juga masih sama, 192.168.11.1. Display name-nya kalau mau diubah, kalau nggak diubah juga nggak apa-apa. Kemudian pada flash Ethernet 0-nya
IP-nya 192.168.11.9 dengan subnet masknya kelas C. Nah, sudah. Nah, kabelnya langsung jadi hijau. Harusnya setiap PC sudah bisa sharing printer. Kita cek server ke printer sudah bisa, PC ke printer pun sudah bisa. Nah, kita bisa menggunakan printer untuk mencetak dokumen-dokumen hanya menggunakan satu printer. Kita bisa menerapkannya di suatu jaringan lokal perusahaan kecil. Saya kasih judul jaringan client server menggunakan cloud serta sharing printer. Nah, kurang lebih seperti ini jaringan client servernya menggunakan cloud, lebih mudah dan tidak masalah juga menggunakan IP statik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila suara saya tidak jelas dan masih terburu-buru. Tinggal save saja biar tidak hilang. Nah, sudah jadi. Tinggal kita terapkan di realitanya.